Masa iya sih otak lu mentok gitu sampai lu nggak punya bahan materi lain buat bikin orang ketawa. Dan kalau dilihat dari video sekilas itu juga orang tuh kayak nggak ada yang ketawa gitu. Artinya ya nggak lucu gitu men. Hola netizen yang tercinta, komika asal Lampung Aulia Rahman yang mengisi stand up komedi pada acara Desak Anis dilaporkan elemen masyarakat ke Polda Lampung. Materi komika tersebut dinilai telah melecehkan Nabi Muhammad SAW. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astuti membenarkan adanya laporan dari masyarakat terkait dengan materi komika asal Lampung Aulia Rahman. Namun dia tidak menyebutkan nama elemen masyarakat sebagai pelapor. Kombes Pol Umi Fadilah mengatakan karena materi itu disampaikan pada pelaksanaan pemilu yang sudah terjadwal ketika kampanye salah satu paslon, maka diarahkan kepada tim penegak hukum terpadu atau Gakumdu Provinsi Lampung. Tim yang menangani terdiri dari Polri, Kejaksaan, dan Bawaslu yang saat ini sedang diproses. Video komika Aulia Rahman tersebut sempat beredar di media sosial saat mengisi materi pada event selingan acara Desak Anis. Para netizen yang terhormat pun sempat menyerang akun komika tersebut yang dinilai mengarah pada pelecehan umat Islam terhadap seorang Nabi Muhammad SAW. Bahkan netizen yang berbakti banyak yang menyarankan agar kasus komika Aulia Rahman dilaporkan ke polisi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena materi stand up komedinya diduga telah menyinggung dan menghina Nabi Muhammad SAW. Pada akun milik Aulia Rahman @auliarahman90, komika asal Lampung tersebut telah meminta maaf atas materi dalam tayangan video tersebut. Dia mengakui salah. Menurut dia, materi stand up tersebut tidak bermaksud menyindir Nabi Muhammad SAW, melainkan menyentil orang yang sifatnya tidak sejalan dengan nama Muhammad. Ia telah menyadari salah dan menyesali dengan perbuatannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ente punya masalah apa sama ini nama? Dan ente serius? Ini agama kau buat canda, Nabi kau buat bahan komedi, lu serius? Pesan moral Al-Fagir sesama saudara, syahadat bila kau muslim, bila kau bukanlah bagian daripada keluarga seiman, hargai kebinekaan masyarakat kita, masyarakat Nusantara yang heterogen. Oke? Perhatikan betul konten-kontenmu itu sensitif, Pak. Sangat sensitif. Toh kalaupun benar di balik jeruji sana ada sekian banyak nabi yang bernamakan sebagaimana nama yang digunakan oleh para sahabat dan para nabi, tak terkecuali nabi kami tercinta Muhammad, tak pantas diceritakan. Sebagaimana kau misalnya kencing di toilet baunya pesing, kan juga nggak pantas diceritakan. Naglak salah. Mas rungokno ya, ini mohon maaf banget ya, gue bukan sok suci, sok pinter atau sok tahu ya. Jadi gini loh mas ya, kenapa sih setiap orang tua itu selalu memberikan nama yang terbaik dan makna yang bagus untuk anaknya? Karena sebuah nama itu buat orang tua itu sebuah harapan dan doa gitu loh. Apalagi bagi orang-orang yang beragama Islam selalu memberi nama anaknya itu yang islami, seperti ada yang kasih nama Muhammad atau segala macam. Karena orang Islam sangat bangga sama Nabi Muhammad, adabnya, akhlaknya, dan selebihnya yang luar biasa. Saya yang non muslim aja saya suka gitu loh. Nama saya aja di TikTok saya kasih nama Yusuf. Gua aja suka nama islami gitu loh. Jadi tolong ya mas ya, lain kali kalau mau bikin materi untuk stand up jangan asal, adab tetap harus gitu loh. Jangankan nama nabi, nama orang-orang yang tidak mengandung islami atau apapun itu kita tidak boleh mengejeknya gitu loh. Nama itu doa gitu loh. Astagfirullahaladzim guys, tiba-tiba nemu kayak gini, video kayak gini ya. Sumpah gue gedek banget, gue nggak tahu komika ini siapa, kok dia begitu bodoh. Apakah dia sudah buntu, sudah nggak menemukan ide lagi untuk materi stand up-nya, harus membawa-bawa nama Muhammad untuk materi stand up-nya. Nama yang begitu indah, nama yang diambil dari baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, junjungan kita, junjungan kami umat Islam. Seberapa penting nama Muhammad? Penting bro. Gue nggak tahu agama lo apa nih, gue kasih tahu ya. Nama Muhammad adalah nama indah yang disunahkan untuk umat Islam. Nama Muhammad adalah nama yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa penting orang tua memberikan nama itu untuk anaknya? Salah satu kewajiban orang tua adalah memberi nama yang bagus, yang indah untuk anaknya, dan nama itu adalah doa dari orang tua untuk
anaknya. Tentunya setiap orang tua berharap ketika memberikan nama Muhammad kepada anaknya, orang tua tersebut berharap kelak anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang memiliki pribadi yang luhur sebagaimana pribadi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan kalaupun pada kenyataan ketika besar anak tersebut memiliki perjalanan hidup yang kurang bagus atau tidak baik, tidak sepantasnya bro lo membuat konotasi atau analogi kalau nama Muhammad itu seolah-olah terkesan banyak yang buruk gitu loh. Memang seberapa banyak sih nama Muhammad di penjara? Apakah lo punya data detailnya? Ini sama aja berpotensi untuk menistakan agama bro, dan ini berpotensi menyakiti hati kami umat Islam. Kalau lo seorang komika yang cerdas, bisa kali pakai materi yang lain yang tidak membawa unsur agama atau tokoh agama. Dan satu hal lagi yang pengen gue bilang sama lo, tidak semua orang yang dipenjara atau pernah dipenjara itu adalah orang yang jahat, orang yang berperangai buruk, orang yang kriminal. Buka mata lo, telinga lo, atau lo searching, ada banyak tokoh di dunia ini yang pernah dipenjara, namun di penjara malah menemukan hidayah, malah bisa lebih berpotensi menulis buku, menulis kitab, dan lain sebagainya. Di Indonesia misalnya ada tokoh Buya Hamka yang pernah dipenjara. Apakah beliau orang jahat? Tidak. Beliau adalah ulama besar yang justru ketika dipenjara itu bisa menulis buku yang sampai sekarang bisa kita nikmati karya-karya beliau. Jadi ya, lo nggak bisa mengambil perumpamaan atau sebuah konotasi atau analogi atau apalah yang seolah-olah nama Muhammad itu banyak di penjara, yang mungkin buat asumsi orang awam penjara itu adalah tempat yang tidak bagus. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk yang lainnya agar tidak ada lagi stand up dengan materi yang bodoh, agar tidak ada lagi komika-komika yang kurang kreatif sehingga harus membawa unsur agama atau tokoh agama di materi stand up-nya. Entah mengapa ini orang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berani-beraninya kau menghina Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kau tidak tahukah baginda Nabi Muhammad SAW itu berjuang demi kau, demi kita semua sebagai umatnya. Kau harus paham itu ya, harus paham itu kau. Kalau engkau tidak mau berkualifikasi dengan baik maksud tujuan kau, siap-siap si Indonesia umat muslim bakal mengancam kau. Cangkam itu. Jadi itu tuh ada komika, gue gak tau dari mana, tapi intinya dia itu diduga nista agama Islam karena bawa-bawa nama Nabi Muhammad di materi stand up-nya dia. Di situ tuh dibilang kayak nama Muhammad tuh kayaknya nggak penting gitu, soalnya di penjara itu banyak yang namanya Muhammad gitu. Jadi kayak apa pentingnya sebuah nama gitu, khususnya tadi ya nama Muhammad itu. Gue coba cari video fullnya, cuman gue nggak nemu ya. Gini loh cuy, buat lu yang komika ya, tolonglah, zaman sekarang itu bukan kayak zaman tahun 90 gitu. Lu tuh nggak bisa asal pakai materi atau bawa sesuatu apalagi berkaitan dengan kepercayaan atau agama. Maksud gue, lu kan juga komika gitu, artinya kan lo itu artis gitu, lo seniman, lo harusnya punya jiwa kreatif tuh yang lebih tinggi. Masa iya sih otak lu mentok gitu sampai lo nggak punya bahan materi lain buat bikin orang ketawa? Dan kalau dilihat dari video sekilas itu juga orang tuh kayak nggak ada yang ketawa gitu, artinya ya nggak lucu gitu men. Tolonglah, nggak usah bawa-bawa keimanan atau kepercayaan orang gitu. Banyak yang bisa dieksplor. Bahkan diri lo sendiri juga bisa kan dijadiin bahan materi gitu, selagi lo tuh punya hal kreatif di otak lo. Karena kalau ide lo mentok di situ aja, ya mendingan lo nggak usah jadi komika gitu, nggak usah jadi seniman. Karena percuma, lo juga nggak lucu men. Aulia Rahman, stand up Lampung yang kemarin tampil ya di acara Desa Anis. Ya seperti itulah, seperti anak-anak stand up yang ingin instan untuk meraih popularitas, ya dengan cara apa kalau tidak menyenggol-nyenggol agama ya kan. Dan itu juga yang dilakukan oleh abang kita ini, Aulia Rahman ini. Sayangnya itu udah cara lama bos, itu tahun 2019 itu masih laku ya. Itu sudah menghasilkan orang-orang yang sudah sukses di bidangnya, yaitu joki, tretan. Jadi selain mereka kena hujat, mereka itu mendapatkan popularitas dan ya kaya lah istilahnya. Ya tapi masalahnya ya lu masih stand up daerah, coba-coba buat jokes-jokes seperti itu, udah gitu nggak pecah, nggak ger, orang liatnya gimana ya kan, kayak apaan sih, freak banget ya. Nah itu kasihan sih ya, gimana, udah banyak DM yang masuk ya. Tapi ya lu udah berani sih buat materi-materi seperti itu, ditingkatkan lagi ya, coba. Mana tahu untuk kedua kalinya masuk sel, maksudnya masuk TV ya. Mana tahu ya kan mendapat kehormatan direkrut sama MLI ya kan. Itu kan mimpi dari banyak komika-komika daerah ya. Nah cara lu udah pas sebenarnya, cuman masalahnya nggak dapet jokesnya.